Selamat pagi, perkenalkan nama saya Nima Dewi Dianiksi. Saya mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Palu, jurusan D4 Kebidanan 1A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bagaimana tanggung jawab profesi bidan dalam pelayanan kebidanan. Tanggung jawab bidan sebagai tenaga profesional, bidan memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Seorang bidan hanya dapat mempertahankan tanggung jawabnya bila terjadi gugatan terhadap tindakan yang dilakukannya. Tanggung jawab bidan meliputi yang pertama, tanggung jawab terhadap peraturan perundang-undangan, yang kedua, tanggung jawab terhadap pengembangan kompetensi, yang ketiga, tanggung jawab terhadap penyimpangan pendokumentasian, yang keempat, tanggung jawab terhadap klien dan keluarga. Kelima, tanggung jawab terhadap profesi. Yang keenam, tanggung jawab terhadap masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan tanggung jawab bidan terhadap peraturan perundang-undangan. Bidan merupakan salah satu bagian pramedis. Pengaturan tenaga kesehatan ditetapkan dalam undang-undang dan peraturan pemerintah. Tugas dan kewenangan bidan serta ketentuan yang berkaitan dengan kegiatan praktik bidan yang diatur dalam peraturan atau keputusan Menteri Kesehatan. Kegiatan praktik bidan harus dapat mempertanggungjawabkan tugasnya dan kegiatannya yang dilakukannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab bidan terhadap pengembangan kompetensi. Setiap bidan harus selalu meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya dan mengikuti pelatihan, pendidikan, seminar, serta pertemuan ilmiah lainnya. Tanggung jawab bidan terhadap penyimpangan pendokumentasian. Setiap bidan harus mendokumentasikan kegiatan dalam bentuk catatan tertulis. Catatan bidan mengenai profesi bidan yang dilayaninya dapat mempertanggungjawabkan bila terjadi gugatan. Selain itu, catatan yang dilakukan bidan dapat digunakan sebagai bahan laporan untuk disampaikan kepada teman sejawat profesi ataupun atasannya. Tanggung jawab bidan terhadap klien dan keluarga. Tanggung jawab bidan tidak hanya pada kesehatan ibu dan anak, tetapi juga menyangkut kesehatan keluarga. Tanggung jawab bidan terhadap profesi. Yang pertama, bidan menjaga informasi diperoleh dari pasien dan melindungi privasi mereka. Yang kedua, bidan harus bertanggung jawab terhadap keputusan dan tindakan yang diambil. Yang ketiga, bidan harus dapat menolak untuk ikut terlibat di dalam aktivitas yang bertentangan tentang moral. Namun, hal tersebut tidak boleh mencegah di dalam memberikan pelayanan terhadap pasien. Yang keempat, bidan hendaknya ikut serta terlibat dalam pengembangan diri implementasi kebijakan kesehatan yang bisa mendukung kesehatan pasien dan ibu hamil dan juga bayinya. Berikutnya, tanggung jawab bidan terhadap masyarakat. Bidan adalah anggota masyarakat dan juga memiliki tanggung jawab. Oleh karena itu, bidan bertanggung jawab dalam mencegah masalah kesehatan masyarakat, misalnya penyakit menular, masalah gizi, terutama yang menyangkut kesehatan ibu dan anak, baik secara mandiri maupun bersama teman sejawat dan profesi. Dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tanggung jawab dan etika profesi bidan dalam pelayanan kebidanan, yaitu dengan melaksanakan tugas dan berpegang teguh pada janji profesi dan tekad untuk selalu meningkatkan kualitas diri. Perlu untuk selalu meningkatkan kualitas diri, memelihara kerjasama yang melibatkan segenap tim pelayanan kesehatan. Perlu dieratkan dengan kejelasan dalam wewenang dan fungsinya. Hal-hal tersebut maka konsekuensi hukum yang muncul ketika terjadinya penyimpangan atau kelainan. Bidan dapat menjalankan praktisnya berwenang untuk memberikan pelayanan yang meliputi yang pertama, pelayanan kebidanan. Pelayanan kebidanan kepada wanita meliputi pelayanan pada masa pranikah, termasuk remaja putri, prahamil, kehamilan, persalinan nifas, menyusui, dan masa antara kehamilan, periode interval. Tujuan dan pemberian pelayanan ini adalah untuk mempersiapkan wanita usia subur dan pasangannya yang akan menikah agar mengetahui kesehatan reproduksi sehingga dapat perilaku reproduksi sehat secara mandiri dalam kehidupan rumah tangganya kelak.
Pelayanan masa kehamilan, masa persalinan, dan masa nifas meliputi pelayanan yang berkaitan dengan kewenangan yang diberikan. Adapun tindakan yang termasuk dalam kewenangan bidan antara lain: yang pertama, memberikan imunisasi kepada wanita usia subur termasuk remaja putri, calon pengantin, ibu, dan bayi. Yang kedua, memberikan penyuntikan kepada kehamilan meliputi pemberian secara parenteral antibiotika pada infeksi. Yang ketiga, melakukan tindakan pemecahan ketuban pada pembukaan serviks lebih dari 4 cm pada letak belakang kepala. Yang keempat, pemeriksaan ginekologis dengan 2 tangan internal atau eksternal dapat dilakukan untuk menyelamatkan jiwa ibu pada pendarahan postpartum. Untuk mencegah atau menghentikan pendarahan, perlu keterampilan bidan dalam melaksanakan tindakan sesuai profesi yang berlaku. Selanjutnya, pelayanan kesehatan masyarakat bidan untuk yang pertama, pembina peran dan serta masyarakat di bidang kesehatan ibu dan anak. Yang kedua, memantau tumbuh kembang anak. Yang ketiga, melaksanakan pelayanan kebidanan komunitas. Yang keempat, melakukan deteksi dini. Yang kelima, melakukan pertolongan pertama. Yang keenam, merujuk dan memberi penyuluhan infeksi menular seksual. Sekian materi yang saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.